Daniel, Madeline, menurut kalian nih ya, umur 25 tahun, kalian kan masih 24 ya? Iya. Nah, umur 25 tahun minimal harus punya tabungan berapa di rekening? Pemasukan itu nggak bisa kita atur, yang bisa kita atur itu pengeluarannya. Nah, jadi gimana cara aku memanajemen pengeluaran aku? Ini yang disebut dengan mungkin hidup hemat atau frugal living. Nah, ini yang sering dibahas ya di luaran, bahwa ini adalah kayaknya tren baru atau mungkin tren lama tapi baru di-up lagi sekarang. Ini adalah hidup hemat, frugal living. Nah, menurut kalian gaya hidup seperti ini gimana nih? Menurut kalian nih perlu nggak sih, maksudnya sampai segitunya nabung? Atau mungkin justru opsi lainnya adalah ya naikin pendapatannya gitu. Menurut kalian mending mana? Hidup hemat kayak tadi atau naikin pendapatan? Oke, hai Sobat Elit, balik lagi di Pose, podcast Sobat Elit. Bersama dengan saya, Paul Kevin, Business Development at Dikarit Sekuritas. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas banyak hal mengenai Gen Z. Karena kalau bahas soal Gen Z, tentunya banyak banget hal yang bisa kita kulik ya. Karena emang Gen Z ini selalu aja ada yang baru masalahnya, apapun itu. Dan kita bisa cari tahu lebih banyak pada podcast kali ini. Dan khususnya kita akan membahas mengenai financial Gen Z. Gimana para Gen Z ini mengatur keuangan mereka, dan bagaimana para Gen Z ini mengatur supaya mereka punya investasi, tabungan, dan mereka juga bisa spending, dan gimana semuanya itu bisa balance. Dan kita sudah undang 2 bintang tamu pada podcast kali ini, dan mereka Gen Z banget ya pastinya, dan kita akan coba tanya jawab sama mereka kira-kira apa yang bisa kita kulik dari mereka ya. Hai. Halo, selamat datang di Pose podcast Sobat Elit. Siapa namanya? Madeline. Madeline, kamu? Daniel, oke. Jadi di sini udah ada 2 bintang tamu spesial, Madeline dan Daniel. Nah, kalian kelahiran tahun berapa nih? 2000. Berarti umurnya 24 ya. Daniel? Sama. Berarti sama-sama umurnya 24. Oke, apa hubungan kalian berdua nih? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kesibukannya apa? Kerja atau masih kuliah? Kerja ya. Kamu? Kuliah sambil magang. Kuliah sambil kerja juga ya? Iya. Oke, jadi kalian berarti tentunya udah punya pemasukan bulanan dong yang sudah pasti ya, tiap bulan dapat sekian. Oke. Nah, jadi kalian udah punya pendapatan tetap setiap bulannya dari salary. Atau mungkin ada yang dapat dari orang tua juga? Orang tua. Oh, kamu masih dapat juga dari orang tua ya? Oke. Nah, berarti kan pemasukannya udah pasti nih. Dan tentunya kalian punya pengeluaran juga dong? Iya, dapat. Nah, pengeluaran ini juga pasti, ya kan? Ada pengeluaran pasti, ada mungkin pengeluaran yang ya masih toleransi lah, bisa kita spending buat itu atau yang tidak perlu kita spending. Nah, gimana cara kalian kelola pemasukan dan pengeluaran ini supaya duit kalian itu tetap balance gitu? Di akhir bulan kalian tetap punya tabungan juga, tapi ya buat hidup juga ada. Nah, gimana cara kalian ngaturnya? Dari Madeline dulu mungkin boleh dijelasin? Ya, paling kalau aku sih tabung sih. Tabung. Ya. Jadi full ditabung semua? Full tabung semua. Oke, jadi kamu dapat penghasilan bulanan, dapat dari kantor, dapat dari orang tua, dan kamu tabung semuanya? Tabung semua. Oke, terus nanti buat kamu kehidupan sehari-hari gimana tuh? Dan sehari-hari ya Kamu stay sama orang tua? masih stay sama tinggal sama orang tua. Berarti untuk makan di rumah dong? Iya, di rumah. Oke. Untuk jalan-jalan sama teman, healing, karena kan Gen Z ini pasti butuh banget healing, stres gitu, nggak bisa di rumah, harus jalan-jalan biasanya. Gimana tuh? Iya, pakai duit ortu. Duit ortu. Oh, jadi kamu dapat masukan, duitnya emang kamu buat tabung ya? Nah, rencana tabungan itu pakai buat apa? Buat investasi masa depan atau beli rumah, beli aset, atau ditabung aja udah? Ya, tabung aja. Tabung aja. Oh, ternyata Madeline ini orangnya simpel banget ya. Dapat duit tabung pokoknya. Oke. Nah, untuk Daniel gimana? Kalau aku sih, aku belum expert. Tapi ya seenggaknya aku udah mulai belajar nih. Kalau misalnya pemasukan itu nggak bisa kita atur, yang bisa kita atur itu pengeluarannya. Nah, jadi gimana cara aku memanajemen pengeluaran aku? Aku ada konsep yang aku pelajarin. Jadi untuk pengeluaran aku itu awalnya aku akan melakukan step pertamanya tuh pemurnian uang pemasukan aku itu. Oke. 10%. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya di agamaku mungkin namanya perpuluhan. Oke. Nah, kalau mungkin di agama
Islam atau di agama yang lain juga ada. Kalau di agama Islam itu mungkin zakat ya. Zakat ya. Ya, yes. Terus yang kedua itu aku akan sisihkan 10% lagi untuk insurance atau proteksi. Lalu 60%-nya itu akan aku pakai untuk biaya hidup sebesar 30%, 30%-nya lagi untuk kewajiban. Entah itu cicilan atau misalnya nanti ada pinjaman kayak gitu. Terus 10%-nya lagi untuk invest. Untuk invest berapa persen tadi? 10%. 10%. Oke. Nah, terus yang terakhir 10%-nya lagi untuk tabungan. Gitu. Oke. Udah tuh Jadi semua 100% lah ya. Berarti Daniel punya cara sendiri untuk mengalokasikan pendapatannya tiap bulan supaya itu semua uangnya tuh bisa rata kebagi dan semuanya fungsional ya, berguna ya duitnya. Iya. Jadi memang tadi ada investasinya juga, ada buat nabung juga. Dan untuk lifestyle juga perlu ya. Ya. Perlu. Perlu nggak sih? Perlu. Genzi perlu nggak sih sebenarnya? Perlu sih. Perlu ya. Perlu, Kenapa lumayan. sih? Emang bisa nggak nggak usah healing tuh bisa nggak sih Genzi nggak usah healing? Sebagian bisa, tapi kayaknya kelihatannya kebanyakan hobinya healing sih. Hobinya healing ya. Oke, jadi Genzi emang kayaknya nggak bisa kalau nggak healing, harus banget ya. Kamu biasa kalau healing, jalan-jalan, spending apa nih hobinya mungkin? Apakah lebih kepada jalan-jalan atau mungkin nonton konser? Teman-teman mungkin banyak yang suka nonton konser K-pop misalnya. Kamu suka K-pop nggak? Iya. Suka nonton konser K-pop? Iya. Berarti duitnya spending ke sana dong? Pengen sana. Oh, apa K-popnya? NCT. NCT. Nah, mungkin ada ini penontonnya NCT. Ini ada fansnya juga di sini ya. Oke, kalau Daniel biasa spendingnya kemana? Lebih olahraga. Olahraga. Ya. Oh, jadi itu salah satu cara kamu untuk tetap waras ketika lagi burn out ya Iya. kerjaan. Oke, olahraga. Ya. Seru. Emang Genzi ini hobinya seru-seru ya. Ada yang nonton konser, ada yang olahraga. Nice, nggak apa-apa. Daripada kegiatan yang negatif, lebih baik yang seperti itu ya, spending yang positif. Ya. Nah, kalian sendiri itu tadi kan kayaknya kalau nggak salah kamu bilang kamu nggak ada investasi ya? Nggak ada. Kalau untuk Daniel ada investasi nggak? Sekarang sih baru invest di saham aja. Saham ya? Ya. Oke, berarti kamu milih saham. Alasannya kenapa milih investasi saham? Karena kalau menurut aku saham itu dari segi resiko dan profit itu yang paling wajar buat aku gitu. Nah, saham itu kan aset yang beresiko sebenarnya termasuk ya. Nah, berarti Iya. kamu termasuk orang yang risk taker ya, penyuka resiko ya. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang gitu ya. Oke. It's okay, yang penting kamu tahu memilih sahamnya yang betul dan kalau bisa profit dari situ why not ya kan? Iya. Nah, mungkin teman-teman mau investasi di aset yang lain, it's okay ya, pilihan masing-masing ya. Untuk Madeline mungkin ada rencana untuk mulai investasi nggak nih? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Yakin? Yakin. Mungkin belum ya. Mungkin belum ya, mungkin next kamu akan mulai Iya. sadar bahwa oh ternyata investasi itu perlu ya buat masa depan, karena kalau kita nabung doang duit kita akan tergerus yang namanya inflasi. Nah, jadi kita perlu investasi untuk menjaga nilai dari aset kita. Oke, aku mau ceritain dikit, ada satu kisah which is ini di Malaysia nih. Ada seorang pria, dia ini tiap hari bahkan selama belasan tahun makannya cuma nasi sama garam ya, cuma nasi sama garam karena dia mau nabung buat beli rumah. Kalau dirupiahin itu harga 2 miliar. Terus di Jepang ada wanita, dia juga tiap hari ngabisin cuma 6.000 buat makan, 6.000 rupiah buat makan. Kalau di Jakarta 6.000 dapat apa sih? Gorengan. Gorengan kan? Iya, gorengan. Sehari makan gorengan kayak gimana coba? Keder lah kita ya, nggak biasa keder. kan? Kita kopi aja udah 50.000 guys. Iya. Iya kan? Iya. Makan dari 50.000, cepeceng lah sehari ya kan? Nah, jadi kayaknya susah ya. Nah, cuma mereka bisa kebeli nih aset yang mereka mau. Si cewek Jepang ini, dia bisa beli 3 rumah. Si pria Malaysia ini bisa dapat rumah harga 2M. Ya, oke. Nah, ini yang disebut dengan mungkin hidup hemat atau frugal living. Nah, ini yang sering dibahas ya di luaran, bahwa ini adalah kayaknya tren baru atau mungkin tren lama tapi baru di-up lagi sekarang. Ini adalah hidup hemat, frugal living. Nah, menurut kalian gaya hidup seperti ini gimana nih? Menurut kalian nih perlu nggak sih, maksudnya sampai segitunya nabung, atau mungkin justru opsi lainnya adalah ya naikin pendapatannya gitu? Menurut kalian mending mana? Hidup hemat kayak tadi atau naikin pendapatan?
Hidup hemat sih menurut aku. Madeline hidup hemat. Kalau Daniel? Ayo, Gen Z di sini gimana? Pasti kalian idealismenya ada yang kayak gitu kan? Pasti banyak yang kayak gitu. Frugal living emang lagi ngetren sih. Iya. Cuman dalam kasus yang diceritain sama Kak Paul sih ekstrim banget. Ekstrim kan? Iya. Ekstrim banget emang. Jadi emang sampai kayaknya kalau mereka bisa sakit lambung gitu. Iya. Iya sih. Justru niat awalnya buat nambahin aset, malah ujung-ujungnya kalau sakit dia Benar. Di rumah harus sakit. jual aset gitu. Iya, masih di rumah sakit. Nah, Iya. Tapi kalau kamu lebih kemana harusnya? Hidup hemat atau ya kita kerja lebih keras lagi, cari pendapatan lain? Aku dua-duanya. Kamu dua-duanya? Tetap hemat, terus naikin pendapatan. Nice. Idealisme anak muda. Oke, berarti kamu hidup hemat juga dan cari pendapatan lain terus ya supaya yaitu bisa di mix supaya nanti ya nggak harus yang nahan lapar banget atau mungkin menahan segala keinginan kamu untuk spending hal-hal yang lain gitu ya. Iya. Jadi kamu tetap bisa enjoy tapi bisa dapat juga apa yang kamu mau. Nah kalau misalnya Madeline tadi lebih pilih hidup hemat. Oke, it's okay juga pilihan cara kita ngelola keuangan kan beda-beda ya. Iya. Jadi masing-masing Madeline dengan caranya, Daniel dengan caranya, teman-teman mungkin juga punya dengan cara masing-masing. Nah, Daniel, Madeline, menurut kalian nih ya, umur 25 tahun, kalian kan masih 24 ya? Iya. Nah, umur 25 tahun minimal harus punya tabungan berapa di rekening? Ayo. Nggak tahu itu. Minimal 25 tahun. Tahun depan 25 berarti. tahun. Tahun depan. Nggak tahu. It's okay. Walaupun masih tahun depan mungkin angka yang ingin kalian cita-citakan mungkin belum tercapai, tapi menurut kalian idealnya untuk bisa hidup di Jakarta zaman sekarang, anak umur 25 tahun tuh punya tabungan berapa sih harusnya? Idealnya. Iya. 100 juta kah? 50 juta kah? Atau justru nggak usah nabung lah, spending aja? Oke, kalau misalnya aku sih minimal ya. Tabungannya bisa membiayai 6 bulan kehidupan dia selanjutnya gitu. Oke. Berarti angkanya sekitar berapa nih? Misalnya pengeluarannya 5 juta per bulan, ya sekitar 30 berarti. Oke, berarti karena 6 bulan. disesuaikan dengan ini ya, alokasi duitnya Iya. lagi ya, balik Iya. lagi. Jadi kamu gajinya sebulan berapa dan kamu pengeluaran itu sebulan berapa dah. Itu yang dibuatkan jadi 6 bulan ke depan ya. Iya. Itu dana darurat lah ya, Iya. bisa dibilang ya. Nah, kalau misalnya Madeline, kira-kira tabungan yang ideal buat 25 tahun, kalau kita di 25 tahun cocoknya berapa nih idealnya? 6 juta. 6 juta? Yakin? Yakin cukup? Oh my god, itu kayak nonton konser NCT nggak dapet deh. Iya nggak sih? Iya. Nggak cukup. Oke. Tahu deh. Macam-macam ya orang mungkin tabungannya nggak usah nabung deh, udah atau mungkin ya gue harus nabung, gue harus investasi. Jadi umur 25 gue harus punya 1M. Ada juga kan? Iya. Nah, itu pilihan masing-masing. Teman-teman, kelolalah uangnya dengan bijak. Yang penting jangan sampai kita hidupnya jadi luntang-lantung, kehabisan Iya, duit ya benar. kan. Jadi memang harus pengelolaan keuangan itu perlu. Iya. Jadi semakin banyak kita mendapatkan uang, tapi juga kita harus semakin bijak dalam mengelola keuangan kita ya. Di usia yang masih muda ini, tentunya kita perlu banget yang namanya pengelolaan uang dengan bijak. Tentunya seperti investasi. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, menurut kalian investasi apa yang paling baik yang bisa kita lakukan pada usia kita sekarang yang masih muda nih, khususnya buat para Gen Z? Investasi apa? Apakah investasi uang atau investasi emas, rumah, atau mungkin ada investasi ilmu aja atau apa? Macam-macam. Menurut kalian investasi apa yang paling cocok? Terbaik buat sekarang? Gimana nih Madeline? Coba dari Madeline. Kayaknya kalau menurut aku investasi uang sih. Yang terbaik investasi uang. Uang, iya. Uangnya diapakan berarti? Dibelikan aset. Aset ya. Aset investasi misalnya apa nih contohnya? Photocard NCT? Photocard Cancel. NCT? Ruko kali ya, ruko. Beli ruko bisa juga. Atau bikin bisnis kecil-kecilan Iya, bisa bisnis juga ya. kecil-kecilan, Bisa juga ya. iya, benar. Teman-teman mungkin yang ada yang suka bisnis atau Madeline suka jualan, suka bisnis, it's okay, mungkin buka bisnis bisa juga ya. Nah, kalau misalnya dari Daniel, Kalau aku proporsinya banyak lah dipecah gitu. Cuman yang pasti investasi waktu untuk keluarga juga penting. Terus investasi untuk otak kita juga penting gitu ya. Supaya
kedepannya juga income nambah. Terus yang tadi investasi aset-aset yang lain bisa berupa surat berharga atau mungkin ruko tadi yang aku bilang gitu ya. Ya masih banyak lagi lah Nice, yang bisa kita lakuin buat menarik. invest. Jadi banyak sekali pilihan aset investasi yang bisa teman-teman lakuin, termasuk yang tadi sudah juga Daniel ngomong, atau mungkin Madeline dia mau buka bisnis, dia lebih suka bisnis. It's okay, yang penting selama kita masih muda, kita lakuin apa yang terbaik yang bisa kita lakuin, supaya nanti di masa depan kita bisa memetik hasilnya ya. Ya. Oke, nah mungkin sekian pembahasan kita mengenai Gen Z, khususnya mengenai financial Gen Z. Dan terima kasih buat Madeline dan Daniel udah mau Thank you juga. sharing Juga. mengenai pengelolaan keuangan ala Gen Z. Jadi teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Bye-bye.